Shalom manusia Allah yang perkasa. Shalom. Puji Tuhan, di pagi hari ini, di bulan yang terakhir di 2021, kita telah diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita yang ada di rumah, persiapkan hatimu untuk sama-sama kita mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih ya Roh Kudus untuk pimpinan-Mu yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengubah kami untuk semakin ya Tuhan percaya kepadamu dan semakin Tuhan kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Baik kami ada di tempat ini, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Roh Kudus mengurapi setiap hati kami ya Tuhan. Untuk sebebas-bebasnya kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kerinduan yang paling dalam. Kita mau menikmati hadirat-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu ya Bapa, karena Engkau pusat penyembahan kami ya Tuhan. Dengan hati yang tulus kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Karena pengampunan
kasih Tuhan. Kita telah dibebaskan oleh kuasa Tuhan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mari tenangkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami telah memuji Engkau Tuhan. Saatnya kami mau terima firman-Mu yang hidup di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum
serahkan pada hamba yang akan melayani. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita bersehati mendeklarasikan iman kita. Bapak Ibu angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk pada minggu pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu dalam anugerah dan kasih sayangmu atas kami. Kami membuka hati pikiran kami kepada firman-Mu, olehnya Roh Kudus mencerahi pikiran hati kami supaya firman-Mu sungguh menghidupkan kami, menumbuh kembangkan manusia roh kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah hidup dalam roh. Hidup dalam roh adalah sebuah topik yang sangat penting dan sangat sentral bagi kita umat Tuhan. Sebab kalau kita anak Tuhan, umat Tuhan dalam Kristus Yesus tidak hidup dalam roh, maka itu sama dengan hasil karya Kristus belum berdampak dalam hidup kita. Sekali lagi, hidup dalam roh adalah sebuah esensi yang sangat penting bagi setiap kita yang sudah ada di dalam Kristus. Sebab hidup dalam roh itu adalah hasil karya dari sejak kelahiran Kristus, kedatangannya yang pertama kali sampai kepada kedatangannya yang kedua kali. Hidup dalam roh adalah hasil karya dari seluruh penebusan, pendamaian yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita umatnya. Jadi hidup dalam roh adalah sebuah kebenaran prinsip yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Tanpa hidup dalam roh, maka hasil karya Kristus dinyatakan gagal dalam hidup kita secara pribadi. Bukan gagalnya karya Kristus, gagalnya anak Tuhan dalam mengenakan hasil karya Kristus. Kalau anak Tuhan tidak hidup dalam roh. Para kekasih Kristus, apa yang dimaksud dengan hidup dalam roh? Hidup dalam roh ini harus kita pahami dengan tepat sehingga kita tahu bagaimana cara hidup dalam roh. Nah untuk itu saudaraku, saya ajak kita lihat teks Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat ke-16. Yang berbunyi demikian, Galatia 5:16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kata hiduplah oleh roh itu bisa berarti hidup dalam roh, atau dalam bahasa teks aslinya bukan kata hidup yang digunakan adalah kata peripateo, berjalan dalam roh. Peripateite itu adalah kalimat perintah, imperatif. Jadi kalau diterjemahkan secara kalimat positif berarti, kalau terjemahan lembaga kitab kita gunakan, maksudku ialah kamu harus berjalan dalam roh. Itu juga bisa berarti kamu harus berjalan oleh roh. Itu juga bisa berarti kamu harus berjalan kepada roh. Kenapa bisa diterjemahkan kepada ketiga hal itu saudaraku? Oleh roh, dalam roh, dan kepada roh. Karena memang bentuk kalimat yang digunakan roh itu, kata roh itu adalah bentuknya kasus yang ketiga. Yaitu kasus dalam pengertian datif, itu pelengkap.
kemudian lokatif sebagai lokasi, tempat, dan instrumental sebagai sarana. Kalau sebagai datif, sebagai pelengkap berarti berjalan dalam atau lokasi kepada roh. Jadi bisa berarti oleh roh sebagai instrumental, oleh roh kita berjalan, dalam roh kita berjalan dan kepada roh kita berjalan. Itu pengertian dari bagian pertama yang harus kita pahami dalam Galatia 5 ayat 16. Hiduplah oleh roh, tepatnya adalah kamu harus berjalan oleh roh, berjalan dalam roh, berjalan kepada roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Atau keinginan daging tidak akan kamu penuhi. Dan kalimat itu adalah kalimat bersyarat. Artinya untuk tidak hidup dalam pemenuhan menuruti keinginan daging, maka syaratnya harus kita miliki hidup oleh roh, atau hidup dalam roh, atau hidup kepada roh. Tentu dalam konteks ini dalam pemahaman kita adalah kita sering memahami dan hidup oleh roh atau hidup dalam roh. Dua kata ini menjadi kata yang sentral yang akan kita renungkan pada topik pada pagi hari ini. Hidup dalam roh. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita hidup dalam roh, maka kita akan mendapatkan sebuah manfaat guna yang sangat penting dalam hidup kita. Apa manfaat guna ketika kita hidup dalam roh, atau ketika hidup oleh roh, atau berjalan dalam roh, atau berjalan oleh roh yang tadi saya sudah berikan terjemahan itu, saudaraku dikasih Tuhan. Manfaat yang kita peroleh yang pertama adalah ketika kita hidup oleh roh, hidup dalam roh, ketika kita berjalan oleh roh, berjalan dalam roh, maka manfaat guna yang kita peroleh adalah dari segi negatifnya adalah kita tidak akan melanggar lagi hukum-hukum Allah. Hidup kita tidak lagi bertentangan dengan hukum-hukumnya Tuhan. Perintah-perintah Tuhan, larangan-larangan Tuhan. Kita tidak lagi akan berseberangan dengan hal-hal itu. Jadi yang pertama secara segi negatifnya adalah ketika kita hidup oleh roh, hidup dalam roh, berjalan oleh roh, berjalan dalam roh adalah kita tidak lagi akan melanggar hukum-hukum Allah. Hidup lagi tidak akan bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang masih di segi negatif adalah kita tidak lagi hidup dalam keinginan daging. Keinginan daging ini sama ada kaitan dengan pertama tadi. Keinginan daging itu adalah sebuah keinginan yang berseberangan dengan hukum Allah. Berseberangan dengan sifat-sifat Allah. Keinginan daging dimasukkan sebagai sebuah keinginan yang berasal dari kejatuhan Adam pertama yang dicemari dan dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Inilah yang melahirkan keinginan-keinginan yang liar dalam jiwa manusia yang menggunakan kata tubuhnya untuk mengeksekusi keinginannya. Keinginan-keinginan ini maksudnya keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan dan terutama bertentangan dengan sifat dan karakter Allah itu sendiri. Jadi ketika kita hidup oleh roh, berjalan dalam roh, maka kita tidak akan menuruti keinginan daging, tidak akan memanifestasikan, tidak akan melakukan, tidak akan memenuhi keinginan-keinginan jahat yang bertentangan dengan Tuhan itu sendiri. Itu manfaat guna hidup dalam roh. Poin 1-2 dari sisi negatif. Kita tidak saja mendapati kita terhindar dari hal-hal yang negatif tadi Bapak Ibu Saudaraku ketika kita hidup oleh roh dan berjalan dalam roh. Maka sisi positifnya juga adalah yang sangat penting ketika kita hidup oleh roh dan hidup dalam roh. Maka kita akan mendapati diri kita memperoleh seluruh apa yang Allah telah anugerahkan berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita hidup oleh roh dan hidup dalam roh, maka seluruh apa yang Allah anugerahkan perbuat bagi kita di dalam Yesus Kristus menjadi sebuah realita yang kita alami, yang kita hidup di dalamnya. Kita dikuasai oleh kasih karunia Allah. Dengan kalimat lain Bapak Ibu Saudaraku, manfaat guna dari hidup dalam roh atau dalam roh, yang poin ketiga adalah kita hidup dalam menggenapi apa yang dikehendaki oleh
Allah kita. Kita hidup dalam kehendak Allah. Para kekasih Kristus, betapa penting bukan ketika kita mengetahui bahwa ternyata untuk hidup berkenan kepada Allah, mencapai apa yang Allah kehendaki hidup kita. Maka tidak bisa tidak, kita harus hidup oleh roh dan di dalam roh. Atau kita harus berjalan dari roh dan dalam roh dan kepada roh. Para kekasih Kristus, ini manfaat guna membuat kita menyadarkan kita bahwa kita harus memfokuskan diri kepada pentingnya hidup di dalam dimensi hidup dalam roh itu sendiri. Para kekasih Kristus. Kemudian bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa hidup dalam roh lebih dalam. Maka penjelasan yang berikutnya yang hendak kita pahami Bapak Saudaraku. Tidak saja berbicara tentang kita berjalan dari roh dan dalam roh. Kata peripateo tadi saya jelaskan tadi dalam bentuk kalimat perintah. Tetapi kata roh itu juga menjadi penting untuk kita pahami. Supaya kita tahu bagaimana kita bisa berjalan atau hidup dalam roh itu sendiri. Kata roh itu Bapak Saudaraku secara umum kata pneuma di situ bisa berarti roh. Bisa berarti roh Allah atau roh manusia. Roh itu juga bisa berarti semangat, spirit. Tetapi roh itu juga bisa berarti ajaran. Kalau kita merujuk berkaitan dengan apa yang dijelaskan kepada kita oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia ini di pasal ketiga ayat 1-3. Dia mengatakan kamu mengawali dengan roh, kamu akhiri dengan daging. Kamu mulai dengan Injil, mau akhiri dengan Taurat. Berarti roh di situ juga bisa menunjuk kepada sebuah ajaran. Ya, dalam konteks ini adalah ajaran Injil firman Allah, firman yang hidup, firman iman, roh yang menghidupkan. Yang menghidupkan. Jadi Bapak Saudaraku, pengertian kedua setelah kata berjalan atau peripateo tadi, maka kata kedua perlu kita pahami adalah kata roh itu sendiri. Kata roh ini bisa menunjuk pertama kepada roh Allah itu sendiri. Bisa menunjuk kepada roh kita, tapi juga bisa menunjuk kepada sebuah ajaran dalam konteks ini adalah Injil Tuhan kita Yesus Kristus atau iman itu. Bermula dengan iman, mau akhiri dengan perbuatan. Bermula dengan Injil, mau akhiri dengan Taurat. Itu orang Galatia, saudaraku. Bermula dari roh, mau akhiri dengan daging. Jadi saudara-saudaraku di sini memberitahu kepada kita pengertian dari kata roh ini sekali lagi tidak saja menunjuk kepada roh Allah atau roh kita, tapi juga menunjuk kepada apa yang disampaikan dalam konteks itu adalah bicara tentang Injil Kristus atau firman iman, firman kasih karunia. Para kekasih Kristus, setelah kita memahami pengertian basic dasar ini tentang hidup dalam roh atau berjalan dalam roh atau berjalan dari roh Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, maka pokok pikiran berikut yang harus kita pahami dan miliki jawabannya adalah bagaimana kita bisa hidup dalam roh. Bagaimana kita bisa berjalan dalam roh. Sehingga seluruh manfaat guna tadi yang saya sebutkan di awal tadi. Sehingga menjadi realita yang kita alami day by day. Kita hidup dalam perkenanan Allah. Kita hidup dalam keharmonisan hubungan dengan Allah. Sehingga seluruh yang Allah inginkan tidak ada satupun yang bisa terhalang. Yang tidak tergenapi. Seluruhnya tergenapi ketika kita hidup dalam roh. Bagaimana kita bisa hidup dalam roh supaya manfaat tadi kita peroleh. Nah, poin pokok pikiran ini yang perlu kita pahami, kita miliki jawabannya. Bagaimana kita bisa hidup dalam roh. Para kekasih Kristus, saya mulai dengan satu kalimat sederhana. Tapi tidak disadari banyak orang seringkali menjebak sebagian anak-anak Tuhan. Adalah begini Bapak Saudaraku. Hidup dalam roh tidak dimulai dengan sebuah upaya untuk hidup dalam roh. Apa maksudnya Pak Bun? Kalimatnya kelihatannya mirip-mirip. Baik, saya ulangi lagi Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Hidup dalam roh tidak dimulai dengan sebuah upaya untuk hidup dalam roh. Artinya untuk hidup dalam roh tidak dimulai dengan usaha perjuangan kita.
bagaimana berupaya dengan kekuatan kita untuk bisa hidup dalam roh itu. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bermula dari upaya kita untuk hidup dalam roh. Tetapi untuk hidup roh itu bermula dari penerimaan kita terhadap pernyataan firman Tuhan tentang status kita di dalam Kristus. Sekali lagi saya ulangi Bapak Saudaraku, untuk bisa hidup dalam roh atau berjalan dalam roh tidak bermula dari upaya kita untuk hidup dalam roh. Tetapi itu bermula dari kita, penerimaan kita terhadap pernyataan firman Allah tentang status kita di dalam Kristus. Yaitu bahwa kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita itu berasal dan lahir dari roh. Dan kita ada di dalam dimensi roh itu. Inilah langkah yang sangat penting yang harus kita miliki kalau kita mau hidup oleh roh dan berjalan dalam roh, sebuah kehidupan yang memperkenankan hati Allah kita. Yaitu bermula dari penerimaan, kepercayaan kita terhadap pernyataan firman Allah tentang status kita ketika kita bertuhankan Yesus Kristus di hati kita. Alkitab menyatakan setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dia dilahirkan dari roh. Dari roh Allah, dan dia hidup di dimensi Allah. Itu sebabnya ketika dalam percakapan antara Nikodemus dengan Tuhan Yesus menyampaikan satu prinsip penting untuk memasuki kerajaan Allah. Yaitu Tuhan Yesus mengatakan, dia berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi dengan kata lain, prinsip untuk dilahirkan dari roh adalah prinsip yang tidak bisa tidak, tetapi harus dimiliki semua orang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Dengan kata lain, lahir dari roh adalah sebuah keadaan, sebuah hal yang pasti dimiliki semua orang yang bertuhankan Tuhan Yesus Kristus. Dia lahir dari roh, dia berasal dari roh. Para kekasih Kristus, itu sebabnya itu hidup dalam roh tidak bermula dari upaya kita, tapi bermula dari kepercayaan kita kepada Injil yang membawa kita, membuat kita lahir dari roh. Kemudian tidak hanya sampai di sana, lahir dari roh saja Bapak Saudaraku, tapi Alkitab lebih terang lagi menjelaskannya kepada kita di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-9 yang berbunyi demikian, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, kalimat ini jelas, akan lebih jelas lagi ketika kita lihat kepada konteks di Roma 8:5-8 ketika dalam pimpinan Roh Kudus, Rasul Paulus menjelaskan perbedaan pertentangan antara roh dan daging. Kemudian pada kesimpulan di ayat ke-9 dia memberitahu kepada seluruh penerima suratnya yang adalah gereja Tuhan termasuk kita, dia mengatakan kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Artinya setiap orang yang milik Kristus, dia adalah orang Kristen yang sejati, yang dengan sendiri otomatis dia lahir dari roh Allah. Dia ada di dimensi dalam roh itu sendiri. Para kekasih Kristus, itu berita yang sangat menggembirakan. Ternyata untuk hidup dalam roh Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, manusia Allah yang perkasa, sungguh itu adalah anugerah Tuhan. Apa yang telah Allah perbuat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tapi kalau anak Tuhan tidak memahami, tidak menerima kebenaran ini, maka jiwanya terblokir. Pikirannya terblokir. Sehingga pikiran dunia itu menghambat dia untuk dipimpin oleh roh. Dan hidup oleh roh tentu dia tidak bisa. Maka kehidupan jiwanya yang duniawi lah yang mendrive dia, mendorong, menggerakkan dia melakukan perbuatan-perbuatan daging yang tidak sepantasnya, yang harus dia lakukan, yang dia lakukan sebagai anak Tuhan. Karena itu memang bukan tidak sesuai dengan statusnya.
Tapi oleh karena ketidakpengertian, tidak pemahamannya akan firman dan karya Allah di dalam Kristus. Sehingga jiwanya tidak diperbaharui. Sehingga dia hidup di dalam ketidaktahuan. Alkitab sudah mengatakan umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Para kekasih Kristus, ternyata pengetahuan firman ini akan bawa kita masuk kepada dimensi hidup dari roh, berjalan dalam roh atau hidup dalam roh itu sendiri. Ini sebuah status kita, sebuah keberadaan kita, saudaraku. Hanya orang-orang yang terbuka hatinya menerima firman ini. Firman inilah, firman anugerah yang adalah roh itu sendiri, mentransportasi kita hidup dalam dimensi roh itu sendiri. Manusia Allah yang perkasa. Jadi prinsip dasar untuk bisa hidup dalam roh adalah terimalah apa yang sudah Allah perbuat terhadap diri kita dengan melahirkan kita dari roh dan membawa kita ada di dalam dimensi roh itu sendiri. Jadi kita bukan manusia duniawi. Kita bukan manusia yang berasal dari dunia lagi dengan jiwa di program dari dunia. Tapi kita adalah manusia yang sudah dilahirkan dari roh dan firman Allah. Sadari ini. Dan penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran dari roh Allah, dari firman Allah. Supaya perjalanan kita dalam roh semakin hari semakin kokoh. Dan kita sungguh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang dewasa di dalamnya. Para kekasih Kristus, kita sangat berbahagia. Karena ini adalah kabar baik. Ternyata untuk bisa hidup dalam roh, berjalan dalam roh, itu sudah menjadi bagian diri kita yang telah Tuhan Yesus perbuat bagi kita. Bapak Ibu tidak usah berjuang. Tidak usah bergumul. Buka matamu dan hatimu. Akui firman Allah. Percaya dengan hati. Maka firman yang masuk dalam hatimu, firman iman, Injil Kristus ini yang adalah juga roh adanya akan mentransportasi, memindahkan Bapak Ibu dari dimensi lahiriah kepada dimensi roh, dimensi kerajaan Allah, dimensi Injil, dimensi kebenaran, dimensi Roh Kudus itu sendiri. Para kekasih Kristus. Jadi hidup dalam roh adalah sebuah hidup yang berdasarkan dan mengenakan apa yang berasal dari roh Allah itu sendiri. Jadi hidup dalam roh adalah hidup berdasarkan dan mengenakan seluruh karya Tuhan Yesus Kristus yang dianugerahkan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi hidup dalam roh adalah hidup berdasarkan dan mengenakan seluruh Injil Kristus. Injil kasih karunia. Injil yang menyatakan apa yang Allah perbuat bagi kita. Bukan kita yang memperbuatnya, tapi Allah telah memperbuatnya dengan sempurna dan komplit. Dan disediakan, disuguhkan kepada setiap anak-anaknya. Orang yang mengenakannya, orang yang memakan Injil anugerah ini, memanjatkan Injil Kristus ini, firman Allah hidup, firman iman ini. Merekalah yang hidup dalam roh. Kita yang demikianlah, kita yang hidup dalam dimensi roh itu. Dan ketika kebenaran ini kita miliki Bapak Saudaraku, terus kita tumbuh kembangkan persekutuan kita dengan firman dan roh Allah. Dalam kepenuhan dan pimpinan roh Tuhan. Maka semakin hari semakin bertumbuhlah dewasa manusia roh kita. Semakin banyak apa yang Allah kehendaki tergenapi di dalam seluruh hidup kita. Para kekasih Kristus. Yang terakhir, bagaimana hal ini bisa kita terapkan secara praktis dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan, paling tidak ada beberapa bagian yang perlu kita sadari. Yang pertama, kita itu harus melatih pikiran kita. Melatih pikiran dan mental kita untuk memikirkan perkara-perkara Tuhan dan kerajaannya. Perkara itu dinyatakan kepada kita dalam firman Tuhan ini. Secara khusus dalam Injil, dalam perjanjian baru ini. Bapak Ibu saudaraku. Terus yang kedua secara praktis. Ketika kita berhadapan dengan pilihan-pilihan hidup setiap hari yang kita jalani. Kita harus tetapkan di hati kita untuk mengutamakan Tuhan, kerajaan dan kebenarannya. Kembali lagi di dalam Injil ini. Yang ketiga yang terakhir secara praktis.
Bagaimana kita bisa merealisasikan hidup dalam roh dalam hidup sehari-hari kita. Yang ketiga adalah ketika kita, Bapak Ibu Saudaraku, berada dalam situasi darurat, situasi genting dan sulit, yang coba mau menguasai hati dan mental kita. Mari kita gunakan, bangun kesadaran kita akan realitas Allah dalam rohnya yang sudah melahirkan kita. Menjadi satu dengan roh kita untuk menguasai hati kita. Sehingga memberikan ketenangan dan sejahtera di hati kita. Sehingga teror dari kuasa gelapan tidak bisa menguasai kita. Sebaliknya roh Allah menguasai kita. Sehingga jiwa pikiran kita terbuka dengan sumber hikmat. Bagaimana menyelesaikan persoalan yang sedang kita hadapi. Bapak Ibu Saudaraku dikasih. Tumbuh kembangkanlah kebiasaan-kebiasaan ini. Bergaul terus dengan firman dan kebenarannya. Perbaharui pikiranmu dengan firman anugerah itu. Maka perjalanan kita dari roh dan dalam roh akan semakin hari semakin terang. Sampai kepada rembang tengah hari. Kepada siang terang yang sempurna. Yang tidak pernah menjadi surut lagi. Itulah janji Tuhan kepada kita. Perjalanan orang benar menuju sampai kepada terangnya yang sempurna itu menjadi hidup kita. Para kekasih Kristus, sadari. Ingat senantiasa di hati pikiran kita adalah makhluk yang berasal dari roh dan sedang dalam roh. Yang hidup dalam tubuh ini untuk menjalankan apa yang Allah kehendaki yang berasal dari roh. Yaitu firman-Nya dalam pimpinan rohnya yang kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tetap teguh dalam firman Allah. Sadari kita adalah manusia roh yang berasal dari roh Allah dan sedang hidup dalam roh. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran-Mu yang sungguh membawa kami kepada kesadaran tentang karya-Mu yang hebat. Untuk hidup dalam roh adalah sebuah perkara yang sudah Tuhan kerjakan, anugerahkan bagi kami. Kami sangat bersyukur firman-Mu menyatakan kepada kami. Kami lahir dari roh-Mu, kami berasal dari roh-Mu. Kami hidup oleh roh-Mu. Kami bisa berjalan hidup dalam roh-Mu, dalam pimpinan roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Menolong kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu. Untuk hidup kesadaran ini dan terus bertumbuh dalam firman anugerah-Mu yang adalah roh adanya. Sehingga kami juga makin hari bertumbuh ke dalam kedewasaan. Sehingga seluruh kehendak-Mu tergenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa. Untuk karya-Mu yang hebat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menerima perjamuan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah berkumpul bersama keluarga yang sudah mempersiapkan roti dan anggur. Roti dan anggur yang sudah tersedia boleh didistribusikan kepada anggota keluarga. Mari kita mengangkat satu pujian, kita menyembah Tuhan. Mulia-mulia bagi anak domba Allah. Haleluya, haleluya. 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 Mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Yes, mulia. Mulia. Mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua ciptaan-Mu. Katakan mulia-mulia bagi Tuhan Yesus. Mulia, mulia
mulia, mulia bagi Tuhan Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang sedang memerintah selamanya atas semua ciptaanmu. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat roti dan anggur di tangan kita masing-masing, kita angkat di atas kepala kita, kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dipecahkan, ditumpahkan karena kami. Ya Bapa yang mulia, kuduskan roti dan anggur ini dan berkatilah, supaya ketika kami makan dalam iman, sungguh roh kami dikuatkan, jiwa kami disegarkan, tubuh kami disehatkan. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuat kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus atas roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan Tuhan untuk memberkati kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita makan minum roti dan anggur ini, mari ikuti saya ucapkan pengakuan iman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya dan menerima tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah turut disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan dalam hidup saya. Saya percaya oleh korban Yesus, aku telah menerima hidup kekal, hidup Allah untuk mengabdi, melayani Tuhan selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di atas kepala kita, Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Lalu Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita bersyukur kepadanya. Glory, haleluya. 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 Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang membawa kami lahir dari Roh-Mu, lahir dari firman-Mu, dan hidup oleh Roh-Mu dan ada di dalam Roh-Mu, sehingga hidup kami seluruhnya menggenapi segala rancangan kehendak-Mu. Terpujilah Bapa, terpuji
kasihlah Tuhan Yesus. Sungguh terima kasih Roh Kudus menghidupkan kami dan memimpin kami, sehingga hidup kami adalah penyataan kemuliaan-Mu, penyataan kasih dan kebesaran-Mu. Kami membawa kehidupan, membawa damai sejahtera dengan anugerah-Mu, di mana kami melangkah. Besar setia-Mu, haleluya. Glory, glory, glory narama sirando, yerando rana sirando. Glory, terpuji nama-Mu, Allah yang maha besar, maha agung. Di dalam roh dan firman-Mu menjadikan kami milik kesayangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Bapa. Terima kasih, terima kasih. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Para permata hati Tuhan, arahkan hati dan pikiran-Mu. Terimalah berkat Tuhan bagi roh, jiwa, dan tubuh-Mu. Dan hari ini jika di antara saudara yang kurang sehat, taruh tangan-Mu di bagian yang sakit, maka saudara kesembuhan akan jadi milik-Mu. Karena sakit penyakit bukan warisan kita. Warisan kita adalah kesehatan untuk memuliakan Allah dalam segala keadaan. Haleluya. Bapa, terima kasih. Sungguh besar karya-Mu, perbuatan-Mu hebat dan ajaib bagi kami dalam Kristus. Dalam roh-Mu Kau melahirkan kami. Kau bawa kami dalam lingkungan roh-Mu kami hidup. Terima kasih Bapa. Melihat anak-anak-Mu taruh tangan di bagian yang sakit. Kami bersyukur sakit penyakit bukan bagian kami. Karena Tuhan Yesus telah menanggung sakit penyakit dan kelemahan kami. Dan olehnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku perintahkan semua sakit penyakit sekarang tinggalkan anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki dalam nama Tuhan Yesus Kristus enyah dari setiap anak-anak Allah. Terima kasih Bapa. Sungguh jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ulurkan tangan-Mu Tuhan, teguhkan berkat-Mu atas kami. Turunlah segala berkat, anugerah, cinta kasih dan kasih sayang dari Bapa kita di surga. Dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Turun tetap bersama dengan kita. Sungguh roh kita dikuatkan, jiwa kita disegarkan, tubuh kita disehatkan, rumah tanggamu diberkati, damai sejahtera melimpah dalam keluargamu, keharmonisan, usaha pekerjaanmu Tuhan berkati, studimu Tuhan berkati, dimanapun engkau melangkah, engkau berjalan oleh roh dan dalam roh, membawa kemuliaan Allah. Bagi orang-orang kau temui, saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hidup dalam kesadaran kita adalah manusia roh yang lahir dari roh Allah, hidup dari roh Allah, dan kita sedang ada dalam roh dan sedang hidup dalam roh dan berjalan dalam roh. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Amin.